Hai teman-teman semuanya, kali ini OMG Duit mau ngebahas tentang restrukturisasi yang ternyata nih setelah kita cari-cari terus-terusan di aturan POJK yang Yang terbaru baru. yang nomor 10 itu yang 189 halaman itu nggak nemu tuh tentang restrukturisasi. Iya ya, kenapa ya? Padahal tuh penting banget ya. Dan aku tuh mau mengutip ya dari ucapan Ketua Dewan Komisioner OJK pada masa dimulainya COVID nih, tahun 2020. Iya. Beliau menyatakan begini, apabila mereka mempunyai pinjaman di bank, terutama di sektor informal seperti tukang ojek maupun usaha kecil dan mikro, sebaiknya jangan ditagih dulu. Sebab untuk hidup saja mereka sudah susah, ya kan? Nah, sekarang ini kan kita habis selesai COVID nih, ya kan? Pandemi lewat. Tapi dengan adanya perang Rusia dan Ukraine, itu kan semua perekonomian global termasuk Indonesia itu menjadi porak-poranda gitu ya. Di depan ini sudah menanti katanya nih resesi dan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi restrukturisasi itu penting sekali menurut aku. Disebutkan oleh Pak Wimbo ini memang untuk bank. Tapi kan dia menyentuh juga bicara mengenai sektor informal. Sektor informal itu tidak masuk ke bank. Masuknya kemana? P2P lending. P2P lending, ke pinjol. Nah, kenapa di POJK yang terbaru ini justru itu belum diatur, ya kan? Kita pernah baca aturannya itu hanya ada sedikit di kode etik AFPI. Which is kita udah tahu kode etik AFPI itu kekuatan hukumnya berbeda lah. Dengan kekuatan hukum dari OJK. POJK, ya kan? Padahal restrukturisasi itu adalah hak dari debitur. Terus kemarin kita ketemu juga dengan pengurus AFPI ya, yang menyatakan apa kemarin? Yang menyatakan bahwa menurut data nih yang masuk ke OJK, pengaduan tentang fintech itu ternyata naik dan kalau dilihat ada pengaduan untuk pinjol dan yang paling besar ya proporsinya secara proporsi untuk pinjol itu pertama yang pinjol ilegal dan untuk pinjol yang legal proporsinya banyak mengadu tentang restru gitu. Iya, jadi artinya mereka nggak bisa dapetin restru, mereka tidak tahu tentang restru, ya kan? Berdasarkan pengalaman kita dulu di bank, restrukturisasi itu adalah hal yang wajar, yang tidak boleh ditutup-tutupi oleh bank maupun pemerintah terhadap masyarakatnya. Karena restrukturisasi itu bisa saja dilakukan oleh bank bukan saja untuk menyelamatkan debitur, tapi juga untuk menyelamatkan banknya itu sendiri gitu kan. Kita juga mengetahui bahwa di pinjol ini selama ini dari hasil interview kita ya ke beberapa debitur pinjol, mereka nggak tahu tuh apa yang namanya restru tuh mereka nggak tahu gitu ya. Kalau di bank itu untuk bank dan kartu kredit ya sudah terdapat POJK zaman dulu ada PBI-nya juga yang mengatur mengenai restrukturisasi. Jadi aturannya sudah ada. Nah sayangnya di P2P yang sekarang ini, POJK yang terbaru itu belum juga diatur. Dan aku kok dapat kesan ya bahwa restru itu pada saat pandemi kemarin gitu ya, itu juga kurang disosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Sehingga mereka nggak perlu bunuh diri, mereka nggak perlu ada yang ibu bunuh anaknya 2 gitu ya, terus dia coba bunuh diri karena punya pinjaman pinjol. Itu kan ngenes banget karena mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ada solusi dari restru. Nah, kalau teman-teman memang mengalami kesulitan seperti yang tadi disebutkan, teman-teman jangan ragu untuk berjuang untuk bisa mendapatkan hak teman-teman yaitu restrukturisasi. Bisa disampaikan kepada DC-nya ya. Langsung ke DC atau langsung ke customer service pinjol atau kalau misalnya belum ada jawaban nih bisa naik lagi ke mengadukan ke OJK langsung juga ke OJK gitu. langsung bisa itu dan itu harus dilayani karena kalau nggak ada solusinya dan industri ini akan menjadi sangat tidak sehat. Ya kan? Jadi kita harapkan dari OJK dan AFPI banyak melakukan sosialisasi mengenai restru. Kalau dilihat nih dari sosial media dan sebagainya, teman-teman di YouTube pun hampir tidak ada yang memberikan solusi restru gitu.
Jadi padahal sayang sekali jangan sampai ada terjadi bunuh diri baru dikasih tahu gitu loh ya debiturnya ya. Betul, betul. Jadi teman-teman, restru itu adalah solusi yang paling tepat jika teman-teman mengalami hambatan untuk melakukan pembayaran dikarenakan hal-hal yang terjadi di luar kemampuan teman-teman, ya kan? Kalau ada yang melanggar dari peraturan-peraturan ini, itu ada penaltinya,